Sobat Gensut dimanapun berada, jumpa lagi dengan kami. Dimana lagi kalau bukan di PIB Podcast, Bridging Technology and Innovation for Better Living. Nah, kalau di minggu lalu nih kita kolaborasi dengan NH Podcast. Sekarang kita ada di mana nih Mbak? Ada di mana? Kita sekarang lagi podcast nih di Kantin Halal Sudirman. Jadi kalau misalnya Gensut semua pasti udah tahu dong kantin halal ya. Nah, lokasinya itu sekarang kita di sini karena bahasan kita kali ini ada hubungannya dengan apa nih Mbak? Makanan-makanan ya. Tentunya dong. Ya ada di depan kita nih sekarang ada makanan. Betul. Gitu ya. Oke, menu kantin pasti ada makanan. Pasti ada makanan. Tapi sekarang kita mau bahas makanan yang lain. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, saya mau perkenalkan dulu dong. Di sebelah saya ada ibu-ibu yang cantik. Oh, tentu. Di sebelah saya sekarang ada ibu yang cantik. Dan nih, siapa yang nih? Juga. Boleh diperkenalkan namanya, boleh, Bu? Ya. Boleh, ya. Perkenalan sendiri ya? Ya, perkenalan Oke. coba, Mbak. Ya, saya Ibu Nur Wijayanti. Tapi kalau mau panggil Mbak juga boleh. Masih muda kok kata Mbak Tania tadi ya. Ya, boleh dipanggilnya Yanti. Saya dari dosen teknologi pangan, jurusan teknologi pertanian Fakultas Pertanian Unsud ya. Kebetulan juga merangkap sebagai pengelola pusat inkubator bisnis LPPM Unsud. Nah, jadi bagi Gensut semua nih yang jurusan pertanian ya, nah, silahkan diamat-amati wajah ibu dosennya yang cantik ini ya. Untuk jurusan apa tadi Mbak? Teknologi pangan ya. Nah, langsung saja nih masuk ke pembahasan kita sekarang nih. Saya kayaknya agak-agak melihat ada makanan nih di depan kita nih. Kira-kira hari ini kita mau bahas apa nih Bu? Camilan-camilan yang sangat menggiurkan ya, dari yang mulai biasa sampai ke yang kekinian gitu Mbak. Iya. Ada macam-macam nih Mbak. Jadi hari ini kita bukan mau review makanannya, tapi kita mau review yang namanya kemasannya gitu. Jadi udah tersedia di depan ini ya, ada banyak sekali jenis kemasan. Dari mulai yang sederhana sampai yang setengah sederhana. Terus yang hampir mewah kayaknya. Begitulah ya. Bahasanya mungkin mewah ya, eksklusif gitu ya. Benar banget. Jadi sebenarnya ini ya banyak kemasan di depan ini bukan sebagai pajangan nih ya. Dan sebenarnya kayak satu-satu ini ada fungsinya ya Mbak. Betul, kemasannya betul ya. sekali, Dari mulai bahannya, kemudian desainnya, sampai ke tulisannya, ukuran dan warna semuanya sebenarnya kalau dari sisi kemasan itu ada fungsinya. Seperti itu. Betul sekali. Nah, untuk itu nanti akan dibahas ya, kita bahas lebih lanjut dengan Bu Yanti. Kalau bicara tentang kemasan nih ya, sebenarnya ada nggak sih standar dari kementerian atau apa? Kalau misalnya keamanan pangan kan ada BPOM ya, ada BPOM dan lain sebagainya. Nah, kira-kira kalau kemasan ini sendiri punya standar nggak sih dari kementerian? Oh iya pasti Mbak. Jadi kemasan ya, apalagi kemasan untuk produk pangan gitu ya, ada standarnya. Jadi standar dari SNI, Standar Nasional Indonesia, juga dari standarnya Kementerian UKM, UMKM ya, UMKM. Karena sekarang UKM di Indonesia itu sedang ini ya, mulai bangkit gitu ya, maju. Akhirnya jadi kemasan itu punya standar. Beberapa hal yang harus ada di dalam kemasan ya. Pertama itu ada nama produk. Ya, jadi produk. Di dalam kemasan nih ya, misalnya contohnya ini ya. Nah, misalnya ini namanya Macoco ya. Macoco ini ya. Nah, ini contohnya nama produk. Nama produk harus ada di dalam kemasan. Supaya apa? Supaya tahu konsumen ini sih produk apa. Kadang-kadang kemasan itu ada yang tertutup ya. Ada yang kalau terbuka gini kelihatan produknya itu apa. Nama produk, kemudian ada logonya. Nah, logo untuk sebagai identitas ya, identitas dalam suatu kemasan.
Kemudian selain logo itu juga ada brandingnya, ya branding. Kemudian dilihat gambar, mungkin logo termasuk gambar jenis-jenis masing-masing produsen kan kadang memiliki ini sendiri-sendiri ya, tergantung produknya apa. Bisa juga namanya tuh kadang-kadang nama anaknya loh Mbak. Oh gitu. Iya, namanya mungkin anaknya tuh terinspirasi dari nama anggota keluarganya. Iya, betul ya. Ya. Jadi mudah dikenal gitu ya. Kemudian selain itu ada komposisi. Apa sih pentingnya komposisi itu? Supaya apa? Tahu konsumen kalau membeli itu tahu ya komposisi di dalam suatu bahan itu apa saja. Misalnya bahan tersebut terbuat dari tepung terigu misalnya. Nah, bagi orang-orang yang tidak mengkonsumsi tepung terigu, kok emang ada gitu, ada golongan tertentu yang dia tidak mengkonsumsi gluten. Gluten itu kan terkandung di dalam tepung terigu. Jadi pentingnya memunculkan komposisi suatu produk tuh itu. Jadi konsumen bisa memilih, oh ini makanan yang bisa saya konsumsi. Oh ini makanan yang tidak bisa saya konsumsi karena misal ada yang mengidap penyakit tertentu. Betul, yang tidak boleh mengkonsumsi produk. Misalnya ada yang tidak boleh mengkonsumsi dairy gitu. Betul, ya. Kemudian dia harus menseleksi makanan yang mau dia. Nah itu salah satu pentingnya mencantumkan komposisi. Di samping itu juga ada juga komposisi biasanya menyambung pada nutrition fact atau kandungan atau informasi nilai gizi. Nah, di dalam kandungan atau informasi nilai gizi itu ada takaran saji. Ya, takaran saji misalnya dalam satu sajian itu ada berapa kalori misalnya gitu ya. Misalnya kayak makanan ini gitu ya. Oh, dalam satu sajian itu mengandung gula sekian, kalorinya sekian. Nah, bagi yang mungkin program diet gitu ya. Oh, saya nggak perlu banyak-banyak nih makan ini karena satu sajian ini mengandung sekian kalori. Apalagi gula ya, Mbak. Iya, gula ya, itu bahaya banget ya kalau lagi diet, itu bisa merusak diet. Betul sekali ya. Generasi muda yang lagi pengen bertubuh kurus ya. Apakah termasuk Mbak Tania? Sepertinya itu juga ya, Mbak ya, bisa juga. Nah, ya itu pentingnya nutrition fact itu. Jadi ada takaran saji setiap satu sajian. Jadi bukan satu kemasan ini mengandung beberapa gram, tapi setiap takaran saji itu berapa kalori gitu. Oh, gitu. Ya, di samping yang diet juga mungkin penderita diabetes gitu ya. Balik ke susu kental manis itu kan banyak sekali gulanya. Iya. Itu hampir satu takaran saji satu sendok misalnya. Itu lebih manis daripada gula pasir. Jadi harus tahu ya itu apa. Kemudian kandungan gizinya apa aja? Apakah dia mengandung kandungan gizi utama apa enggak, kayak misalnya lemak, protein, karbohidrat dan lain-lain. Itu nutrition fact pentingnya itu. Ya, jadi ada persen AKG kilokalori per kadang 2150 kilokalori gitu. Jadi tahu konsumen untuk mengkonsumsi itu berapa banyak gitu, jadi tahu. Kemudian ada kalau produk-produk yang nutrition fact tadi itu harus yang sudah Badan POM. Jadi misalnya sudah punya sertifikasi POM itu wajib untuk mencantumkan nutrition fact tadi atau informasi nilai gizi ya. Nah, itu penting ya. Kemudian itu yang bisa mengeluarkan itu ya dari produsen menguji ke laboratorium yang sudah tersertifikasi ISO. Ya, jadi bagi misalnya ada calon-calon pengusaha atau gensut yang berminat menjadi pengusaha bidang pangan olahan ya, nggak usah khawatir gitu ya kalau masalah nutrition fact dan lain sebagainya. Itu sebenarnya sudah ada laboratoriumnya sendiri yang bisa menguji itu. Jadi itu kira-kira biayanya ekonomis atau enggak ya Mbak ya? Tergantung Mbak. Kalau ekonomis enggaknya itu tergantung relatif ya, tergantung perusahaannya ya. Jadi kan ada misalnya dia menghitung dalam skala besar pasti dia masuk ya. Jadi kalau itu relatif. Semakin besar skalanya mungkin akan semakin mahal biayanya ya. Tapi kalau misalnya untuk UMKM sekarang mungkin tidak terlalu mahal ya. Justru pemerintah mendorong gitu ya supaya bagaimana caranya supaya produsen-produsen UMKM apalagi yang ultra mikro nih ya bisa
menghasilkan produk-produk dengan daya saing yang tinggi. Tapi ngomong-ngomong tentang keamanan pangan nih Mbak, tadi kan saya lihat nih di depan kita nih ada macem-macem nih. Betul. Ada yang dia pakai plastik nih dengan ketebalan plastiknya ya beda-beda ya. Ada yang ini kayaknya ketebalannya sedang ya. Kemudian yang sudut sebelah sana tuh kayaknya plastiknya tipis sekali gitu ya. Nah, ada yang pakai kotak, yang pakai double kemasan, yang di dalamnya ada aluminium foil dan sebagainya kayak ini nih ya. Dia udah dikemas nih ya. Dikemas di luar, kemudian di bagian dalamnya juga ada kemasannya juga tersendiri. Nah, sebenarnya untuk keamanan pangannya sendiri itu bagaimana nih menurutnya Bu Yanti? Oke, baik. Jadi sebelum masuk ke keamanan pangan, jadi kenapa sih kemasan ini beda-beda ya? Jadi kalau jenis kemasan itu kan ada kemasan primer, sekunder, dan tersier. Kalau primer itu kemasan yang langsung berhubungan dengan bahan pangan. Seperti mana nih? Seperti itu, sepertinya ya. Seperti itu ya Mbak ya, yang ujung ini ya. Ini hanya kemasan primer saja ya. Kalau kemasan sekunder, contohnya ini misalnya. Ini ada primer dan sekunder. Primernya itu yang di dalam ya, di yang dalam, langsung berkenaan dengan pangan ya. Kemudian yang ini yang di luar itu kemasan sekunder. Ya. Kemudian nanti kalau dia dibungkus lagi di dalam, misalnya mau pengepakan pengiriman kemana, dibungkus kotak lagi kan dus ya, itu kemasan tersier. Nah, kalau semakin banyak kemasannya itu dia akan melindungi produk itu akan lebih aman ya, lebih aman. Nah, kalau berkaitan dengan keamanan pangan, meskipun dia hanya kemasan primer saja misalnya, tetapi kemasannya bagus, itu bisa juga lebih aman. Ya, misalnya untuk produk-produk yang dia mudah rusak, misalnya karena oksidasi, karena kandungan lemaknya tinggi atau kandungan minyaknya tinggi. Sebagai contoh apa nih Mbak? Ya, yang misalnya kayak gini, tinggi? Coklat ya, coklat. Nah, coklat itu lebih baik memang dikemas dengan bahan yang mengandung aluminium foil, ya supaya dia tidak mudah rusak, kemudian bahannya juga terlindungi karena dia kan kandungan lemaknya tinggi, jadi kan mudah teroksidasi. Jadi menggunakan bahan-bahan aluminium foil. Lebih bagus lagi juga menggunakan kemasan sekunder, misalnya seperti itu. Itu kait dengan keamanan pangan ya. Kalau misalnya kayak keripik ini ya, sebenarnya kemasan primer saja cukup ya. Cuman dilihat kemasannya itu dia aman atau tidak gitu ya. Kalau untuk jangka pendek mungkin bisa ya, tapi kalau untuk jangka panjang, apalagi ini hanya di strapless gitu ya, udara mudah gampang masuk, kemudian langsung terkena sinar matahari, dia nggak akan tahan lama karena di samping mungkin mikroba, kemudian oksigen itu kan akan oksidasi dan mengakibatkan ketengikan. Ketengikan ini apa ya? Seperti bau tidak sedap yang timbul akibat ini ya, minyak ya. Ya, betul. Minyak. Oksidasi terhadap minyak. Kemudian dia juga akan mengurangi tingkat kerenyahan. Itu untuk kemasan yang agak tipis, kemudian untuk penutupnya juga tidak tertutup rapat. Idealnya memang harus tertutup rapat ya. Karena itu juga termasuk standar kemasan juga itu ya, tertutup rapat, karena dia fungsi kemasan tidak hanya untuk membungkus saja, membungkus produk itu saja, tapi juga untuk melindungi produk, juga untuk mempromosikan produk ya. Karena kemasan dengan informasi yang lengkap lebih menarik ya, lebih menarik dan lebih meyakinkan mungkin ya di mata konsumennya ya. Dan salah satu hal yang penting juga dia sebagai promosi implisit, promosi secara rahasia. Maksudnya gini, jadi yang punya produk itu tidak perlu dia promosikan dengan dia ngomong-ngomong ini loh produk ini, tapi dengan diwujudkan dengan dikemasan ini, dia secara tidak langsung dia udah promosi. Lebih efisien gitu ya, lebih efisien, jadi nggak buang-buang waktu juga ya, jangkauan pasar juga akan lebih luas ya, gitu makanya ya. dalam kemasan itu lebih baik ya tadi menyesuaikan standarnya, informasinya lengkap ya. Kalau misalnya dia sudah punya sertifikasi halal ya, itu dicantumkan. Nah, kita tidak boleh mencantumkan halal, misalnya kan kadang kita sering menemukan ada tulisan halal gitu ya. Iya, benar. Ya mungkin memang makanan itu halal, tapi kan untuk sertifikasi halal di situ tuh harus melakukan pengujian dulu. Ada standarnya sendiri ya Mbak ya. Ya harus diuji dulu. Yang mengeluarkan itu BPJPH ya, yang menentukan LPP POM MUI. Ada nomor halalnya, baru dimasukkan ke situ tuh yang sebagai lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah. Betul, gitu ya Mbak. Iya gitu. Terus kalau sudah punya sertifikasi B dan POM ya dicantumkan di situ.
Jadi kalau produk misalnya makanan ringan ini ya, Ya. minimal itu ada sertifikasi PIRT ya. Izin edar secara untuk makanan ringan itu cukup PIRT. Tapi Ya. kalau dia makanan ringan dalam hal ini adalah makanan yang resiko rendah, kayak keripik gitu kan tidak terlalu resiko ya. Tapi kalau makanan resiko tinggi seperti kayak susu gitu ya, kalau dia kan agak rusak sedikit kan bisa jadi wah perutnya mual-mual gitu ya. Ganggu pencernaan, Gitu ya. diare Iya, nah gitu ya. seperti itu kan dia termasuk resiko tinggi itu ya, minimal Badan POM seperti itu. Jadi Itu berarti kayak PIRT, BPOM itu sebenarnya berjenjang atau ada misalnya kalau misalnya baru buka dia harus punya BPOM atau PIRT. Nah, itu seperti apa, Mbak? ya kalau misalnya untuk BPOM itu biasanya ada syarat dulu dia punya PIRT gitu misalnya. Oh. Jadi PIRT itu yang untuk yang paling pertama gitu ya, PIRT. Kemudian ya kan ada beberapa syarat ya. Jadi harus PIRT dulu, nanti bisa daftar Badan POM misalnya. Harus punya NIB juga Ya. untuk mendaftar itu. Jadi ada memang boleh dikatakan berjenjang juga bisa seperti itu.